dari dosa-dosa mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang dicintai Tuhan, milik kerajaan Allah. Kalian adalah bagian juga dari keluarga. Kita semua adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Jangan pikir susah hati, merasa minder, susah hati karena mungkin masih kontrak, uang pun sulit didapat, tidak punya simpanan. Jangan susah hati. Yang kita susahkan sebagai orang Kristen, orang percaya adalah apakah saya nanti kelak masuk dalam kerajaan surga. Ini yang mesti kita pikirkan. Kalau yang masih jomblo, susah Tuhan aku belum dapat jodoh, jangan susah pikirkan. Jangan susah pikirkan kalau aku belum punya apa-apa, aku kuliah belum selesai, aku sekolah pun juga kayaknya morat-marit. Jangan susah hati. Susah hatilah kalau kita tidak masuk kerajaan surga. Karena itu Natal hadir bagi kita semua. Karena apa? Karena Dia juru selamat yang hidup, namanya Yesus. Dia menyelamatkan keluarga kita semua. Namun sayangnya banyak orang Kristen nggak sadar. Kristen sih, tapi masih hidup dengan cara dunia. Hidup cara dunia. Semua gereja seluruh dunia saat ini ya sedang menikmati dan merayakan kelahirannya. Pertanyaannya, apakah kita sudah serupa dengan Kristus? Apakah kita sudah mengikuti jalannya? Semua gereja juga sedang memancangkan teguhan iman ini bahwa kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Cara hidup inilah kunci satu-satunya untuk kita masuk kerajaan surga. Ku mau sepertimu Yesus di lanjut. Nah, hati-hati. Jalan itu bukan kita masuk keluarga, masuk keluar pintu rumah, bukan. Segenap jalan itu secara holistik menyeluruh. Artinya kita menjalani hidup ini seperti Kristus. Mau perkataan, perilaku, tingkah laku, cara kita bicara dalam rumah tangga, dengan anak-anak, dengan keluarga, seperti Kristus. Cara berpikir, mengambil sikap seperti Kristus. Bagaimana caranya? Baca Injil. Apa yang Injil sampaikan, kita lakukan. Nanti ada 3 poin yang saya berikan sebelum menutup firman Tuhan ini. Tapi seringkali kita orang Kristen sibuk dengan Natal. Pohon Natal disibukkan. Apalagi sibuknya pohon Natal? Kue-kue, sayuran, mikirin nastar, kastangel, lidah kucing, lidah mertua, nggak ada ya? Itu pohon. Mikirin bolu, wah belum ada baju baru. Itu bukan Natal. Orang Kristen nggak sibuk soal itu. Orang Natal, orang Kristen sibuknya soal apa? Soal apakah aku nanti sebagai anggota keluarga kerajaan Allah masuk surga atau tidak? Ini kita pusingkan. Cara hidup kita, tadi saya bilang Kristen sih, tapi masih nolong. Oh, ini saya bilang bukan di sini, yang di sana, di Brazil. Kristen sih masih nolong listrik, bukan di sini ya, yang di Brazil. Jauh, bukan di Indonesia, jauh. Kristen sih masih nyontek. Kristen sih nggak mau kerja bakti. Di sini bukan, yang di sana di Brazil. Kalau orang Kristen memiliki perilaku seperti Kristus, karena dia datang, dia lahir supaya apa? Kita memperoleh keselamatan. Katakan amin. Dikatakan bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa? Itu Maria. Maria bukan karena hubungan suami istri. Maria mendapat karunia ilham Roh Kudus.
pinjam, bahasa Indonesianya pinjam rahimnya yang mulia, yang virgin, yang masih perawan, hanya numpang. Masalahnya kenapa mesti pakai rahim manusia? Karena Yesus datang tidak langsung mencolok dari surga turun. Enggak. Dia harus menjadi manusia, tapi manusia yang tidak berdosa. Cara kelahiran itu normal di manusia. Keluar dia. Dia harus mengalami seperti bayi-bayi yang ada. Mesti harus 9 bulan 10 hari dikandung. Susah Maria melahirkan. Dia merelakan virginitasnya, keperawanannya. Tapi yang lebih hebat siapa? Yusuf. Nanti Bapak Ibu baca di ayat sebelumnya di rumah. Yusuf memang diam-diam mau meninggalkan. Diam-diam. Supaya apa? Tidak ada aib. Coba kalau kita sekarang, cerita sana cerita sini. Bukan di sini ya, yang berhasil. Cerita sana cerita sini, aib orang yang ada di sebelahnya. Tapi Yusuf tidak. Dia diam-diam mau meninggalkan. Tapi malam itu datanglah malaikat. Jangan, karena itu karya Roh Kudus. Tidak jadi dia. Lalu mereka mengungsi. Ini hebat Yusuf. Maria Yusuf adalah simbol keluarga pertama di dalam karya keselamatan yang Allah mau nyatakan bagi kita semua. Saya ulangi ya. Maria Yusuf karya keselamatan yang pertama yang mau Allah tampilkan bahwa kita mesti menghadirkan Yesus dalam rumah tangga kita. Yesus dalam rumah tangga, keluarga bahagia, keluarga bahagia, keluarga bahagia. Yesus dalam rumah tangga, keluarga bahagia, bahagia, bahagia selamanya. Itu lagu lama Pentakosta. Harus kita undang Yesus supaya apa? Dia membawa keselamatan. Yesus yang sudah ribuan tahun telah lahir sebagai bayi, sekarang bukan bayi lagi. Dia sudah di sana, di surga, di rumah Bapa. Dan dia akan datang yang kedua kali. Tidak yang ketiga kali, bukan. Hanya kedua kali. Untuk menjemput setiap kita yang masuk sebagai anggota keluarga kerajaan. Ini banyak orang tidak mengerti. Nggak mengerti. Nanti memang masuk kita ke sana itu masing-masing. Tapi kita akan kumpul kembali di sana. Di rumah Bapa. Pasti. Makanya anak-anak tadi saya lihat, saya ingat lagi kata Tuhan. Mereka yang ampunya kerajaan surga. Kenapa? Bapak Ibu tahu nggak? Kita nih ya belum tentu. Ininya udah rusak. Duit, Mobile Legend, pinjol, ngomongin orang, sirik, iri hati, dengki di sini semuanya. Contoh mereka. Makanya saya katakan jangan larang anak-anak itu, karena mereka yang punya kerajaan Allah. Polos, bersih, marah sebentar, baikkan lagi tuh. Saya lihat tuh baju hijau sama baju biru di belakang. Baikkan lagi. Coba yang udah segede gini. Sampai mati ya. Dilihatin, ke bawah dilihatin. Ini orang yang bikin saya dongkol. Yang pinjam 100 tapi nggak balik-balik. Bukan di sini, yang sana di Brasil. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, nama anak itu Yesus, bahasa aslinya Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Makanya disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Tuhan yang beserta dengan kita. Nggak perlu khawatir menghadapi hidup ini. Ibadah yang paling utama adalah di rumah kita, bukan di gereja. Nanti saya bilang begini, jangan nanti nggak hadir lagi, Pak. Saya kata pendeta tanggal 21 itu mulai di rumah, nggak di gereja. Bukan Bapak Ibu. Tetapi gereja namanya koinonia persekutuan. Koinonia pertama itu jemaat mula-mula, nggak ada gereja. Di keluarga kita masing-masing. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya
melayani Tuhan. Lanjut. Mana yang tahu? Tiada yang dapat. Nanti cari ya. Banyak di YouTube lagu itu. Yesus harus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dimulai dari keluarga kita. Kalau melihat gereja Sungai adalah keluarga. Makanya ada suami kan sebagai imam. Dia kepala. Siapa di bawahnya? Ada istri. Itu anggota keluarga tubuh Kristus. Pak, bagaimana Pak keluarga yang gak punya anak? Siapa yang di sebelahmu itu? Dia keluarga. Keluarga gak harus ada anak. Saya gak punya anak, tapi anak saya banyak rohani. Pergi masing-masing, Bapak Ibu selama masing-masing. Kerjakan keselamatan masing-masing. Karena itu kita undang Yesus masuk dalam keluarga kita. Anak-anak jangan dibiarkan bergaul sembarangan. Nih, handphone. Pergaulan yang paling buruk. Tergantung bagaimana orang mengelolanya, menggunakannya. Oh, mulutnya gak jahat, Kristen sih, tapi nih, 2 jempol yang jahatnya kita ambil. Bikin fitnah, bikin isu, lewat apa? Chattingan. Betul nggak? Merespon orang bagaimana di Facebook, di Instagram, lewat WA, memanas-manasi isu dan sebagainya, lewat chattingan kita, jempol ini dulu. Coba kirim firman setiap hari buat orang lain. Kalau Bapak Gembala kirim tiap hari. Hari ini kabar sukacita, terus kirim tiap hari. Apa yang kita kirim? Celoteh, tetangga kita tuh beli motor baru, ngomongin. Jangan. Kalau saya katakan Kristen sih, tapi cara hidupnya tidak Kristen. Coba tanya, apakah kita semua di sini Kristen? Coba berulang Pak. Dan suara. Apakah kita semua di sini Kristen? Loh, kalau kita Kristen, kita harus mencerminkan Kristus. Karena kata Kristen itu pengikut Kristus. Cara hidupnya, perilakunya, teladannya, karakternya seperti Kristus. Tidak boleh tidak bisa ditawar-menawar. Poin yang pertama, ada 3 poin. Poin yang pertama adalah Yesus hadir dalam keluarga awal melalui Maria dan Yusuf. Karena itu hadirkan Yesus dalam setiap keluarga kita. Hadirkan Dia, undang datang kepada keluarga kita. Undang Yesus. Jangan undang paranormal, para dukun, orang-orang pintar, orang-orang yang berduit. Bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Pak Pendeta bisa bicara begitu. Saya juga hidup susah Bapak Ibu. Serius. Susah. Ekonomi makin tidak mampu, betul ya? Tidak betul. Di handphone saya ada beberapa grup ya. Orang banyak jual apa tahu nggak Bapak Ibu? Jual rumah, jual perusahaan, mau bengkel, mau gudang, apa lagi dijual. Termasuk rumah sakit. Ada grup itu, grup properti. Saya tanya, saya jawab, berarti gereja dijual? Iya. Dia nggak sebut itu gereja, tapi nama jalannya tetap nggak usah orang gereja. Kenapa? Orang butuh uang belakangan ini. Saya pernah share mungkin beberapa orang yang itu yang saya lihat, saya nyata 2022 hidup ke depan pakai susah. 2026 belum tentu jauh lebih baik. Saya tidak menakut-nakuti di sini. Memang itu akhir zaman. Hidup di dunia itu nggak nyaman Bapak Ibu, nggak nyaman. Kalau kita hidup mau seperti Kristus, nggak nyaman. Masuk di sini pelayanan nggak nyaman. Nggak nyaman mengikut Yesus. Pikul salib. Pak, kemarin saya ditangkap Pak. Masuk bui 3 bulan Pak. Gara-gara nyolong ayam. Itu bukan pikul salib. Itu pikul tanggung resiko sendiri. Pikul salib itu kamu sudah jujur tapi masih dihina, masih dibully. Itu pikul salib. Sudah hidup benar, masih dibully orang, masih diomong orang. Itu pikul salib. Gak punya apa-apa tapi gak ngutang, tetap bergantung kepada Tuhan, berjuang. Entah bikin nasi uduk, nasi goreng,
jual pisang ini dan itu. Saya pun jualan kerupuk Bapak Ibu. Saya bisa menulis, saya jual buku-buku saya. Tapi kan orang lihat tiap hari beli kerupuk, beli buku. Tapi Tuhan masih pelihara sampai hari ini. Gendut pula. Nggak tahu kenapa ini. Pun susah diet ini. Kita cuma punya dua roda dalam saya. Nggak mewah, tapi saya selalu bergantung Tuhan pasti pelihara saya. Tadi ujian sebelum firman, wah itu menguatkan saya. Dia pelihara kita, dia lindungi kita. Oh Tuhan nggak kirim saya mobil? Kalau Tuhan kirim kita mobil, orang Kristen nggak ikut Tuhan, ikut cara dunia pasti. Pak saya punya banyak emas, fokus pikirnya kemana? Emas. Tapi kalau sementara ini kita hidup apa adanya, berkecukupan, pasti kita berharap sama Tuhan, kan? Terus kita mati pun nggak bawa apa-apa, kita membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Nah cukup. Tinggal semua. Apa saja suami, istri, anak-anak, tinggal semua. Mana ada orang meninggal bawa handphone? Ada sih, dia taruh peti mati. Sebentar mau tutup diambil lagi. Nggak bawa apa-apa, kalaupun ada, dia buat apa di peti mati? Nggak bawa apa-apa. Tapi kalau dia pernah bergaul dengan Yesus, maka ada keselamatan kekal bagi kita semua. Yang kedua, ubah cara hidup kita harus seperti Kristus. Harus seperti Kristus. Tadi yang pertama, undang Yesus ada dalam keluarga. Yang kedua, ubah cara hidup kita. Ubah dong. Contoh misalkan Bapak Ibu diundang orang terhormat yang punya jabatan tinggi, nggak mungkin berpakaian yang seperti yang saat ini, betul nggak? Kalau pergi ke pesta pakai pakaian apa? Pesta. Kalau diundang Yesus pakai pakaian apa? Sulit jawabnya. Bagaimana? Pakai pakaian kekristenan. Laki-laki. Oh ini. Pakaian kekristenan kita bukan ini Bapak Ibu. Bukan. Pakaian kekristenan itu mengenakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Katakan, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kita harus mengandalkan pakaian yang lama, pakaian dunia kita harus tinggalkan. Bapak Ibu, tinggalkan cara hidup yang lama. Kalau mulutnya suka kotor, suka sembarangan bicara, ubah. Minta Roh Kudus mampukan saya, aku mau berubah, berjuang. Pakaian itu bukan soal yang kita kenakan, cara hidup kita, tingkah laku kita berubah sampai orang lihat nih, beda ya. Kristen tapi nggak korupsi, Kristen tapi nggak merokok, Kristen tapi nggak ngomong sembarangan. Lagunya nyanyi terus, bersyukur terus, asal ada makan pakaian cukup pada firman Tuhan. Nggak usah pusing soal kehidupan ini, nggak usah pusing. Yang dipusingkan apakah saya sudah berkenan kepada Allah. Hanya dalam diri kita, apakah aku sudah berkenan kepada Allah. Perjuangan kita nih sampai sini ya, itu semua Tuhan perhitungkan. Tuhan perhitungkan. Ini jangan gentar dipukul suami, dianiaya banyak orang. Jangan khawatir, Tuhan yang balas. Yang ketiga, yang terakhir, melayani Tuhan tidak hanya di hari tertentu Bapak Ibu. Bukan hanya di gereja, tapi di mana? Di segala waktu dan keadaan.
setiap hari kita melayani Tuhan. Masak, nyuci, ngepel, belajar, kuliah, bekerja, dimanapun, itu melayani Tuhan. Melayani bukan di gereja. Di gereja cuma sebentar. Hari ke sehari melayani suami, melayani istri, mengasihi keluarga. Itu pelayanan. Parkir, bayar parkir, itu pelayanan loh. Mau antri, itu pelayanan. Nungguin air ngantri, itu pelayanan. Kasih dulu orang tua yang muda-muda, itu pelayanan. Banyak pelayanan, bukan hanya di gereja. Karena kata pelayanan itu service, bahasa Inggrisnya. Melayani, tunduk, itu sama dengan ibadah. Bahasa aslinya aboda. Tunduk. Jadi kalau istri berbakti kepada suami, itu ibadah, aboda. Tunduk, melayani. Anak-anak hormat pada orang tua, itu pelayanan. Tidak melawan orang tua, cinta sama orang tua, itu pelayanan. Simple sebetulnya hidup ini. Tapi seringkali kita bikin ribet. Pelayanan harus ke tempat yang ada AC-nya. Diundang secara terhormat. Dijemput pakai pesawat. Enggak. Bukan. Pelayanan itu harus dari hati kita. Amin. Harus dari hati kita. Mencintai Dia. Amin. Saja mau kita panggil berdiri. Kita kasih untuk pujian sebelum pujian Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Undang Dia masuk dalam keluarga kita dan ubah cara hidup kita dan melayani kita dari Dia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, selesai firman Tuhan, kami dengar apa yang menyampaikan. Semua karena anugerah Tuhan. Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, menjamah setiap anak-anak, orang tua, orang muda, siapapun yang mendengar, bahkan setiap tetangga, kiri, depan, kanan, dan belakang. Mereka yang mendengar dijamah Tuhan. Kami selesai Tuhan. Untuk kembalikan puji hormat kepada Nama. Setiap kami yang mengalami beban masalah hidup, biar kami bergabung kepada Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar dari setiap umat. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau menjamah setiap kami. Haleluya. Haleluya. Kau menjamah setiap kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Amin.
firman? Iya. Sekarang saya mau tanya. Yang tadi fokus langsung berdiri tunjuk tangan. Yang bisa jawab tadi firman dari pendeta Yohanes Kurniawan. Tadi jawab jujur. Yang ngobrol angkat tangan. Angkat tangannya, angkat tangannya. Siapa yang ngobrol? Mau ngaku? Nggak ada di sini, Bapak Ibu. Kalau kata pendeta Yohanes di Brazil. Ya. Pertanyaan pertama langsung berdiri angkat tangan. Tuhan Yesus lahir kemana? Ke dunia, pinter. Tujuannya Tuhan Yesus lahir ke dunia itu untuk apa? Berdiri tunjuk tangan. Berdiri tunjuk tangan. Sudah? Ada 2 orang ya. Tadi ada beberapa poin ya. Saya satu-satu saja. Yuk, dari Ibu Lasri. Poin yang pertama, mengundang Yesus hadir dalam keluarga kita. Undang Yesus hadir dalam keluarga kita. Tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini Untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. betul nggak pendeta Yohanes? Oke, silakan duduk Bu Lasri. Yang kedua Ibu Grace, silakan. Ayo Bu, berdiri. Apa Bu? Tujuannya Tuhan Yesus lahir ke dunia. Tadi kan ada beberapa poin ya. Poin pertama tadi secara garis besar sudah sama Bu Lasri. Poin kedua secara garis besarnya apa? Kalau Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, Dia sangat mengasihi dunia ini karena kan firman Tuhan begitu besar kasih akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan ya. Karena Dia untuk menembus umat manusia yang berdosa ini. Ya. Hampir sama Bu Lasri, tapi masuk nggak untuk pendeta Yohanes? Masuk, aman. Pertanyaan kedua tadi Bu Lasri sama Bu Grace, berarti nggak boleh ikut lagi ya. Jadi yang tadi ngobrol nggak kebagian rezeki, lumayan. Dapat berapa? 10.000. Ya lumayan kan? Pertanyaan berikutnya, tema Natal kita, ada yang tahu nggak? Tema Natal kita ada yang tahu nggak? Temanya ada yang tahu nggak? Ayo, yang tahu temanya lumayan dapat 20.000. Berdiri, angkat tangan, maju ke depan. 3, 2, 1. Temanya apa? Awal. Temanya apa? Menyelamatkan keluarga kita. Ibadah mula-mula adanya di mana? Keluarga. Berarti belum ada yang bisa jawab ya. Berarti tadi masih banyak ngobrol. Jadi baru 2 orang. Nah sekarang adik-adik sekolah minggu kakak mau tanya. Lihat Kak Hana. Lihat Kak Hana. Yang bisa tunjuk tangan ya. Siap? Siap? Ya, siap ya. Tadi Bapak pendetanya jangan dikasih tahu namanya siapa. Namanya siapa? 3, 2, 1. Jekon siapa nama Pak? Itu nama kakak. Apa Amira? Kena sini Amira sini. Sini Amira. Sini nggak diomelin sama anak.
Pendeta Yohanes bilang ibadah mula-mula tuh adanya di mana? Dalam keluarga atau di rumah? Di rumah. Tepuk tangan untuk Anissa. Nanti Anissa dapat 10.000 ya, kalau Kak Hana nggak lupa ya. Jadi hari ini yang dapat kuis Alkitab Anissa dan Mira, ibunya Ibu Lasri dan Ibu Grace. Bu, saya mau tanya, minggu depan kan ada ibadah lagi, supaya hati kita, hidup kita berubah. Dengerin apa? Firman. Kalau lagi firman Tuhan tidak boleh ngomong. Nanti pulang ditanya loh sama cucunya loh, nenek, ngapain pergi ke situ? Gereja. Emang nenek ngerti? Enggak, percuma. Tuh, ketemu di depan tuh tetangga. Eda, dari mana? Gereja. Di mana? Di situ. Apa firman Tuhannya? Oh, lagi ngebahas itu. TikTok yang joget-joget. Betul nggak? Kalau pendeta lagi ngobrol di depan tuh ngobrol lagi. Kalau pendeta lagi menerangkan firman, ibu-ibu, bapak-bapak mendengar. Karena firman Tuhan itu hidup. Ibu-ibu pulang dari tempat sini sampai di rumah Roh Kudus bekerja. Jadi nggak boleh main-main. Hari ini adik-adik sekolah minggu bagus ya. Jempolnya mana? Angkat tangan. Good ya. Sudah duduk kan? Tenang, diam dan baik. Anak sekolah minggu versi umum. Ya. Terima kasih untuk Pendeta Yohanes Kurniawan untuk firman Tuhannya yang telah dibagikan di GBI Makarios. Mohon maaf Bapak Yohanes, kami memiliki banyak kekurangan dari waktu, tempat, tata cara ibadah. Mungkin karena Natali gabung ya Pak. Jadi memang ibu-ibu sebagian kurang konsentrasi karena memang suara anak-anak. Terima kasih juga untuk Pendeta David sebagai gembala jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan Malam Kudus. Tapi mohon maaf, kami bukannya tidak membawa lilin. Lilinnya saya kelupaan. Yang dibawa besar-besar semua sama tatakannya. Karena hari ini saya boleh bicara ya, karena dari Wahid. Hari ini sebenarnya saya sudah mau jatuh pada saat mau berangkat. Karena memang kepala saya pusing setengah mati. Tapi puji Tuhan, suami saya Pendeta David dan anak saya Daniel, mereka inisiatif langsung kerokin saya. Sebenarnya kami sudah tidak bisa berangkat karena saya sudah mau kolaps. Tapi karena anugerah Tuhan Yesus, saya boleh diberi kesehatan sehingga bisa bertemu dengan Pendeta Yohanes dan ibu-ibu sekalian. Terus terang Bapak Ibu, kalau hari Minggu biasa, suami saya bilang kalau hari Minggu biasa tidak Natalan, mungkin kita bisa cancel. Tapi kami tidak bisa cancel karena menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Dari tadi memang saya kurang konsentrasi karena saya takut jatuh, jadi saya selalu berpegangan. Ya, saya harap Bapak Ibu memakluminya. Terima kasih. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Malam Kudus. Dipersilakan untuk Pendeta David Sambut, Pendeta Yohanes Kurniawan, ke depan. Yeah.
ibadah Natal ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri yuk, adik-adik berdiri yuk. Kita mau tutup ibadah. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau sudah memimpin kami, ibadah kami, GBI Makarios, dari awal sampai pada akhirnya ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau berkati kami senantiasa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Kurniawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami Tuhan. Biarlah setiap benih firman-Mu yang sudah kami dengar boleh tertanam dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di keluarga, di masyarakat, di mana saja kami berada Bapak. Berkati dia Tuhan, berkati keluarganya, berkati istrinya Bapak, berkati pelayanannya, berkati juga pekerjaannya Tuhan, di mana dia mengajar. Saya percaya Tuhan, Engkau urapi Bapak Pendeta Yohanes Kurniawan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga mengucap terima kasih kepada Ibu Hana yang sudah memberi puji-pujian Tuhan di dalam sakitnya Tuhan. Dia mau melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulih Bapak. Tuhan, kami serahkan dia, keluarganya, anaknya Tuhan, suaminya, dan pekerjaannya Tuhan diberkati Bapak. Tuhan, kami serahkan juga Ibu Grace yang sudah menjadi back sound bersama juga dengan Ibu Ira Tuhan. Engkau berkati keluarga ibu ini Tuhan. Saya percaya keluarga mereka diberikan kelimpahan berkat dari surga, baik kesehatan maupun kelimpahan berkat-berkat yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Pakai mereka berdua Tuhan, agar mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang lebih ajaib di masa yang datang. Tuhan, kami juga mengucap terima kasih kepada Daniel yang sudah mainkan musik bagi kami Tuhan. Biar nanti masa mudanya dia sudah mau melayani Engkau Tuhan.
Saya percaya Engkau berkati dia dalam studinya, dalam dia belajar Tuhan. Saya percaya Engkau urapi dia, Engkau berkati dia Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga Ibu Hasna yang sudah mengambil pundi-pundi. Biar Tuhan urapi dia juga Tuhan, berkati dia dan sembuhkan dia kalau dia dalam keadaan sakit. Tuhan, kami serahkan juga anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan, yang sudah mau mendengarkan firman-Mu, yang sudah mau beribadah kepada Engkau Tuhan, duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu Bapa, dan urapi mereka satu persatu Tuhan. Kami tidak bisa menyebut satu persatu nama-nama mereka, tapi kami percaya Engkau mengerti mereka, persoalan mereka, masalah mereka, penderitaan mereka. Engkau berikan penghiburan bagi mereka. Bagi mereka yang datang dengan sakit penyakit, mereka pulang dengan kesembuhan yang luar biasa. Tuhan urapi mereka satu persatu. Juga adalah suamiku Tuhan, yang hari ini sudah tampil Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Saya percaya Engkau berkati mereka, Engkau pakai mereka. Tapi tidak tahu Tuhan, satu saat kelak Tuhan Engkau pakai mereka. Mungkin data mereka ada yang menjadi pendeta, mungkin data mereka akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dan mereka pasti berhasil di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, dimanapun mereka berada, urapi mereka. Kami percaya Tuhan, mereka akan memimpin bangsa ini dengan air dan bijaksana. Tuhan, kami serahkan juga para pendeta yang hari ini juga banyak yang melayani Tuhan. Kami percaya Kau urapi mereka satu persatu. Bagi mereka yang kelimpahan, Kau berkati. Bagi mereka yang kekurangan, Engkau cukupkan mereka Tuhan, yang ada di pelosok-pelosok Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Juga Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, khususnya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Elinder yang memberikan tempat bagi kami ini Tuhan. Biar Engkau urapi dia Tuhan, istri, anak, mantu, cucu-cucu, berkati mereka Tuhan, dengan juga pelayanannya Tuhan, dengan juga jemaat Bapa, berkati mereka Tuhan. Kami serahkan juga tetangga, kiri, kanan, depan, belakang, berkati mereka Tuhan, urapi mereka juga Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, tiba-tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Bagi mereka yang pulang, Engkau berkati mereka, Engkau beri kekuatan pada mereka. Bagi mereka yang melanjutkan aktivitas mereka, apakah kemudian akan beribadah lagi Tuhan, Engkau urapi juga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang kasih, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa dan juga penyertaan daripada Yesus Kristus dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali kedua. Terima kasih Tuhan. Kartu kecil yang saya kasih itu untuk door prize ya. Kalau nomornya keluar ya, nanti saudara akan dapat hadiah-hadiah. Hadiahnya enggak besar ya, ya kecil-kecil ya. Nanti ada yang dapat kapal terbang, ada yang dapat rumah,
Ya, ya. Dan juga nanti lihat nomornya saudara, ada yang dapat bom. Ya, ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk pendeta Yohanes Kurniawan yang sudah sempat menyampaikan firman Tuhan. Para pendeta yang diberkati Tuhan supaya Tuhan pakai